menjelaskan tentang antenatal care dan pemeriksaan obstetrik pada ibu hamil. Selamat pagi Bu, dengan saya Dr. Indah. Saya bertugas di klinik pada pagi hari ini. Saya akan membantu Ibu dalam penanganan keluhan yang Ibu rasakan. Sebelumnya saya lakukan anamnesis dulu Bu ya, dengan Ibu siapa? Ibu Wati. Ibu Wati, usia berapa Bu? 28 tahun. 28 tahun. Tanggal lahir berapa Bu? 17 Maret 1992. 17 Maret 92 ya. Pekerjaan apa Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya kapan Bu? SMA Dok. SMA. Oke. Baik Ibu, ada keluhan apa Ibu yang bisa saya bantu? Ingin memeriksa kehamilan Dok. Oh, mau periksa kehamilan ya? Iya. Oke. Ibu jadi sebelumnya sudah merasakan kayak sakit perut? Iya Dok, rasa sakit perutnya itu tumbuh sampai ke belakang Dok. Sampai ke belakang ya? Iya. Ada pengeluaran lendir Ibu atau darah? Iya Dok, saya sering mengeluarkan lendir dengan darah. Kalau seperti air begitu Bu? Iya, saya juga sering mengeluarkan air Dok, dari jalan lahir. Oh iya. Baik Ibu, untuk keluhan lain Ibu, apakah sehari-hari ada merasakan nyeri kepala, nyeri luar hati atau penglihatan ada Bu? Tidak ada Dok. Tidak ada ya. Oke Ibu, selama sakit ada obat yang digunakan? Ada Dok, obat kalk. Obat kalk ya. Oke Ibu, untuk riwayat obstetrinya saat ini Ibu sudah hamil yang keberapa Bu? Kedua Dok. Kedua ya. Ibu sebelumnya pernah keguguran? Tidak Dok. Oke. Kemudian untuk kehamilan yang pertama itu Ibu normal atau bagaimana Bu? Normal Dok. Ya. Tidak mengalami kelainan bawaannya. Iya, tidak mengalami kelainan bawaan aja Dok. Persalinan normal atau cesar Bu? Normal Dok. Normal. Oke. Berat badan yang anak pertama itu berapa Bu? 3.000 gram Dok. 3.000 gram ya. Oke. Untuk sekarang Ibu riwayat pemeriksaan sudah yang keberapa kalinya Bu? Keempat Keempat ya. Oke. Baik Ibu, untuk riwayat penyakit dahulu, apakah Ibu ada penyakit lain? Tidak Dok. Tidak ada ya. Untuk riwayat penyakit keluarga bawaan turunan ada Bu? Tidak ada Dok. Tidak ada ya. Untuk pola hidup Ibu sehat Ibu? Iya Dok. Tapi apakah Ibu merokok? Tidak. Konsumsi obat-obatan atau alkohol ada Bu? Tidak pernah Dok. Tidak ada ya. Oke. Baik Ibu, setelah kita melakukan anamnesis, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Ya, mari Bu kita pergi ke tempat pemeriksaan. Iya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, sebelumnya saya akan melakukan sanitasi tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memperhatikan kondisi pasien, yakni pasien dalam keadaan sehat, tidak sakit. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital pasien seperti suhu, pernapasan, dan detak jantung. Baik, setelah itu kita sebelumnya akan meminta izin pada pasien akan melakukan pemeriksaan ini. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ini mungkin kurang nyaman, namun saya akan melakukan hal ini dengan seprofesional mungkin. Baik, untuk pemeriksaan di sini ada yang pertama ada teknik pemeriksaan Leopold 1. Untuk pemeriksaan Leopold 1 kita menggunakan jari tangan, yakni patokannya ibu jari dan jari telunjuk. Setelah itu kita letakkan ibu jari kita di bagian fundus uteri ibu hamil. Sebelumnya kita akan membuka selimut, yakni di fundus uteri dan bagian bawah dari atas simpisis. Setelah itu kita lakukan penekanan secara perlahan-lahan. Kemudian kita lakukan dengan patokan jari tangan yang sama, kita letakkan pada bagian lateral dari simpisis, dari bagian atas simpisis. Setelah itu kita raba secara perlahan-lahan hingga ke bagian fundus uteri.
Apabila kandungan dari janin sudah lebih dari 36 minggu, maka kita sudah dapat memperkirakan berat badan dari janin tersebut, yakni dengan cara kita akan melakukan pengukuran dari panjang dan lebar dari perut ibu hamil. Pertama, kita akan melakukan pengukuran dari tinggi kandungan, yakni menggunakan meteran. Pertama, untuk tingginya kita ambil patokan dari atas simfisis hingga ke bagian fundus yang tertinggi. Setelah kita mendapatkan ukurannya, kita catat. Setelah itu kita juga akan mengukur lebarnya, yakni dari bagian sini hingga melingkar perutnya ibu hamil. Setelah kita mendapat hasilnya, maka kita catat hasil yang kita dapat. Kemudian untuk mengetahui berat dari janin, maka hasil dari panjang dan lebar yang kita dapatkan tadi kita kali, dan itulah hasil dari berat janin. Baik, selanjutnya pemeriksaan yang kedua, yakni Leopold 2. Untuk Leopold 2 kita sama dengan patokan ibu jari dan jari telunjuk. Yakni telapak kanan kita letakkan pada bagian perut sebelah kiri ibu, kemudian telapak kiri kita letakkan pada bagian perut sebelah kanan. Kemudian kita lakukan penekanan secara perlahan-lahan. Apabila kita dapat merasakan yang keras, maka itu bagian punggung dari janin. Kemudian apabila kita merasakan yang lunak, maka itu bagian ekstremitas dari janin. Nah, di sini saya dapatkan pada bagian sebelah kiri, pada perut sebelah kirinya ibu, dia tampak terasa keras, maka inilah bagian dari punggungnya janin. Kemudian di sebelah sini dia agak lunak, maka ini dapat dikatakan bagian ekstremitas janin. Baik, setelah itu kita lanjut ke langkah pemeriksaan ketiga, yakni Leopold 3. Di sini dengan patokan jari yang sama, ibu jari dan ibu telunjuk kita tempelkan pada bagian atas simfisis, dan juga kita lakukan penekanan pada bagian fundusnya ibu. Setelah itu kita lakukan sedikit penekanan pada bagian simfisis. Apabila kita dapat merasakan bagian yang keras, maka itu bagian kepalanya janin. Kemudian pada bagian lunak itu dapat dikatakan bagian bokongnya janin. Setelah itu beralih ke pemeriksaan Leopold 4. Kita lakukan telapak tangan seperti ini pada bagian simfisis ibu. Apabila kedua telapak tangan bertemu seperti ini, maka kita dapat mengatakan janin belum sampai pada bagian pintu atas dari panggul. Kemudian apabila kita lakukan pemeriksaan kedua ibu jari tidak bertemu atau seperti ini, maka kita dapat katakan janin sudah masuk pada bagian atas panggul. Baik, terakhir kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Auskultasi ini dilakukan untuk mendengar denyut jantung dari janin. Pertama-tama kita akan melakukan corong untuk mendengar denyut jantungnya janin. Untuk pemeriksaan sebelumnya kita telah mendapatkan bagian punggung dari janin di sebelah kirinya ibu, maka secara otomatis kita akan menempelkan corong tersebut pada bagian sebelah kirinya ibu. Jadi bagian corongnya kita tempelkan pada bagian sebelah kirinya ibu. Jadi setelah kita tempelkan, kita mendengar denyut jantung selama 60 detik atau 1 menit. Untuk nilai normalnya denyut jantung janin yakni 120 sampai 160. Jadi kita sambil mendengar selama 60 detik, kita sambil menggunakan counter untuk mendengar denyut jantungnya pasien, sekaligus untuk menghitung denyut jantungnya janin.
Oke, setelah itu apabila tidak terdengar denyut jantung janin, maka kita dapat pindahkan corong pada bagian umbilikus atau bagian pusatnya ibu hamil. Kenapa pada bagian ini? Karena bagian ini terdapat kulit tipis sehingga kita dapat mendengar denyut jantungnya janin. Sambil kita hitung kembali. Baik, itulah teknik dari pemeriksaan denyut jantung janin. Baik Ibu, jadi data yang saya dapatkan setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, jadi usia kehamilan Ibu ini sudah 36 minggu Bu. Kemudian kondisi janin baik, dia letaknya memanjang Bu. Kemudian untuk posisi punggung dia berada di sebelah kirinya Ibu. Kemudian untuk presentasi kepala atau bagian terendah itu janinnya itu kepala. Kemudian denyut jantungnya janin normal 160 kali per menit. Baik Ibu, jadi saya menyarankan Ibu untuk menyiapkan menyusui di mana Ibu perlu memperhatikan kesehatan payudaranya Ibu agar ASI Ibu dapat kualitas yang baik dan sehat Bu untuk janin. Oke, kemudian saya akan memberikan resep, yakni saya akan memberikan kal. Dia 500 mg satu tab itu per 1 hari Bu ya. Atau sulfat ferrosus dia 200 mg dan 250 mg asam folat Bu ya. Oke. Baik Ibu, saya setelah itu saya mendiagnosis Ibu yakni G2 P1A0 yakni dia grafit 36 minggu dengan presentasi kepala dia tidak infarkt Bu. Baik Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Oh iya Ibu. Ini Ibu saya kasih resep Bu ya. Semoga sehat selalu Bu. Terima kasih. Baik, itulah pemeriksaan yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.